Oke, ada yang tahu bendera apa ini? Bisa menebaknya? Iya, betul. Ini adalah bendera Inggris ya, atau Britania Raya. Oke. Kalau ini kira-kira tahu nggak bendera apa? Sebentar ya. Apa ini? Udah tahu? Iya, betul. Ini adalah bendera Jepang ya, yang juga dikenal sebagai negara matahari terbit, seperti lambang negaranya, seperti lambang benderanya. Oke, kalau ini ada yang tahu? Merah, lalu kemudian ada putih. Apakah ini bendera Indonesia? Bukan. Ya, oke, ini adalah bendera Belanda. Tapi kalau di seperti ini kan, ini akan kelihatan kalau ini adalah bendera dari salah satu kongsi dagang yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Apa kira-kira? VOC. Oke. Kenapa saya memperlihatkan bendera-bendera tadi? Karena pembahasan kita hari ini berkaitan dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa luar, terutama bangsa-bangsa Eropa yang di luar dari bendera Jepang tadi, yang nantinya akan mewarnai sejarah di Indonesia. Bisa dikatakan itu adalah sejarah kelam, tapi sekelam apapun sejarah tuh akan selalu ada hikmah yang bisa diambil, termasuk dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat ya, terdiri dari bangsa Belanda, lalu kemudian Inggris, Portugis ya, yang kemudian mewarnai perjalanan panjang sejarah Indonesia, termasuk nanti adalah negara Spanyol. Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih yang mendorong bangsa-bangsa barat untuk datang ke Indonesia, bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia, sehingga kemudian kita mengenal istilah kolonialisme dan juga imperialisme. Tapi saya tidak akan membahas itu panjang lebar ya tentang kolonialisme dan juga imperialisme. Hari ini kita akan lebih menyederhanakan dengan bahasa penjajahan. Ya, kita tahu penjajahan artinya ketika bangsa lain, ketika negara lain menguasai ya bangsa yang lainnya, negara yang lainnya. Dalam konteks ini bangsa lain tersebut adalah bangsa-bangsa yang ada di Eropa, Belanda, Inggris, lalu kemudian Prancis juga ya, Portugis dan juga Spanyol, mencoba untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ataupun di Indonesia. Nah, tentu selalu ada latar belakang, ada hal yang mendorong kenapa kemudian bangsa barat datang ke Indonesia. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuannya? Nah, yang pertama, kenapa kemudian bangsa barat datang ke Indonesia ataupun negara-negara yang tadi saya sampaikan tentang Indonesia? Karena mereka mencari ataupun mencoba mewujudkan 3G atau 3G ya, gold, glory, dan juga gospel ya. Ini bahasa Inggris ya. Kalau gold itu artinya secara bahasa adalah emas, tapi maksudnya di sini adalah kekayaan. Kemudian gospel itu adalah gereja dalam hal ini mencoba untuk menyebarkan agama, dan glory adalah kejayaan dari negara tersebut ketika berhasil menguasai negara ataupun bangsa yang lain. Nah, bicara tentang kekayaan ya, ini terutama pasti sangat bersangkut paut dengan kejayaan. Jadi ketika sebuah negara dianggap punya kekayaan, maka negara tersebut ataupun kerajaan tersebut juga dianggap punya hegemoni, ya, punya kejayaan, dianggap sebagai negara besar, dianggap sebagai kerajaan besar, negara hebat, kerajaan hebat. Nah, salah satu faktor yang mencirikan bahwa sebuah negara punya kejayaan dan juga sebuah negara punya kekayaan adalah saat itu ya, terutama di negara-negara Eropa, adalah ketika mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah yang menjadi sumber dari rempah-rempah. Nah, teman-teman mungkin saya ada beberapa contohnya. Ada yang tahu nggak ini apa? Nah, ini cengkih ya, atau cengkeh ya. Ini salah satu rempah-rempah yang menjadi komoditas yang
sangat diinginkan oleh bangsa Eropa saat itu. Kemudian ini kayu manis ya. Ini juga sama, aromanya sangat kuat ya. Kemudian ini juga salah satu komoditas yang jadi primadona juga ada ini nih. Ini kapulaga ya kalau nggak salah ya. Ini, nah kalau di konteksnya Banten nih ada yang namanya lada ya, lada. Kalau orang Sunda sih ini bilangnya pedes ya. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk di Banten nih sedang ramai dibahas tentang rempah-rempah ini. Nah jadi keinginan bangsa Barat untuk kemudian datang ke wilayah Nusantara atau Indonesia adalah agar mereka bisa mendatangi langsung ya, wilayah-wilayah ataupun negara yang menghasilkan rempah-rempah ini gitu. Kenapa? Karena ketika mereka bisa menguasai rempah-rempah ya, mendapatkan komoditas itu langsung dari sumbernya pertama tentu harganya lebih murah ya. Yang kedua, mereka jadi tidak tergantung pada negara-negara lain yang sebelumnya memasok rempah-rempah ini, sehingga mereka lebih mudah untuk mengatur proses penjualan nanti di Eropa sana. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, ini masih bersangkut paut. Jadi kenapa kemudian bangsa Eropa datang ke Indonesia, itu adalah salah satunya. Poin yang keduanya adalah jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Maksud jatuh di sini adalah gini. Jadi Konstantinopel itu adalah kota besar ya, yang terletak di kalau sekarang itu terletaknya di Turki ya, terletak di Turki. Ini merupakan pusat dari wilayah Bizantium saat itu. Bizantium ini sebuah kerajaan besar Kristen ya, yang punya kedudukan yang luar biasa saat itu. Nah, jadi wilayah Konstantinopel ini kayak semacam pelabuhan di mana menjadi penghubung antara para pedagang yang berasal dari Asia ya, misal dari India ya, dari Cina, dengan para pedagang yang berada di Eropa. Jadi barang-barang termasuk rempah-rempah yang merupakan komoditas dari Asia itu di-dropnya di Konstantinopel. Nah, dari situ para pedagang-pedagang dari Eropa baru mengambil, lalu kemudian mendistribusikannya ke negara-negara lain yang ada di benua Eropa atau benua biru kita mengenalnya. Nah, ketika Konstantinopel ini dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani yang notabene saat itu merupakan kerajaan Islam. Nah, ada semacam sensitivitas ya, ada semacam sebelum itu memang sudah ada konflik, boleh dikatakan seperti itu, perang salib antara orang-orang Eropa yang notabene beragama Kristen dengan kekuasaan ataupun kerajaan Islam. Nah, hal tersebut membuat orang-orang Eropa tidak mau datang ke Konstantinopel karena sudah dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga mereka berinisiatif untuk mencari sumber langsung dari rempah-rempah, sehingga tidak perlu mereka harus datang ke kota Konstantinopel. Jadi itu yang kedua ya. Nah yang ketiga, ini ada sebuah buku ya, karangan dari Marco Polo, judulnya adalah Imago Mundi dan juga Il Milione ya. Ini merupakan buku kayak semacam cerita perjalanan yang dilakukan oleh Marco Polo ketika dia datang ke wilayah timur. Timur di sini berarti adalah wilayah Asia. Nah, buku ini dibaca menginspirasi orang-orang Eropa untuk kemudian mengikuti jejak Marco Polo. Itu yang ketiga. Nah, yang keempatnya adalah adanya kemajuan teknologi. Jadi saat itu ada teori heliosentrisme,
Heliosentrisme ini menganggap bahwa bumi itu bentuknya bulat, ya, sehingga ketika orang berlayar ke satu titik, ya, lalu dia terus menerus seperti itu, maka kemudian dia akan datang kembali ke tempat yang sama, ya. Nah, untuk membuktikan hal itu mereka harus ya berlayar, harus mengikuti jalur yang kemudian dianggap oleh mereka itu menuju timur, dan mereka percaya bahwa bumi itu bulat sehingga nanti mereka akan datang kembali ke Eropa. Nah, kemudian ada juga penemuan kompas, ada juga kemudian teropong, juga peta yang relatif lebih bagus dibandingkan sebelumnya, sehingga memudahkan para pelaut dari Eropa untuk kemudian melakukan ekspedisi, melakukan perjalanan ke timur ataupun ke Asia untuk mencari rempah-rempah. Nah, 4 hal itulah yang menjadi latar belakang kenapa kemudian bangsa Eropa datang ke Indonesia ataupun ke Nusantara. Kita ulangi ya, yang pertama adalah karena 3G ya, Gold, Glory, Gospel. Mereka mencari kekayaan, ya, mencari emas, ya, mencari rempah-rempah di situ. Lalu kemudian mereka juga ingin menyebarkan agama Kristen, dan juga mereka ingin membuat negara ataupun kerajaan tempat dia berasal itu menjadi sebuah negara yang hebat, ya, menjadi sebuah negara yang besar. Kemudian yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel yang tadinya merupakan pusat kerajaan Bizantium, jatuh ke kerajaan Turki Utsmani. Lalu kemudian yang ketiga adalah adanya buku Imago Mundi dan juga Il Milione dari Marco Polo, sehingga menginspirasi orang-orang untuk melakukan perjalanan ke timur. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi keinginan mereka untuk melakukan perjalanan ditunjang oleh pengetahuan saat itu yang sudah maju. Saya kira seperti itu untuk pembahasan kita hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara mana saja yang datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, lalu karakteristik penjajahan seperti apa yang mereka lakukan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.